ini kita mulai sus ke-15, sus 15, surat ke-17, surat Al-Isra. Isra artinya perjalanan 50, surat ke-17. Itu juga surat Bani Israil. Dan Bapak Ibu, itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Ya, kita pahami dulu. Ini surat Al-Isra diawali dari subhanallah. Dari kalimat subhanallah, kalam atau ungkapan subhanallah itu yang mengungkapkan akan ada sesuatu yang dahsyat, akan terjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menurut akal pada umumnya manusia itu sulit bisa menerima. Hal-hal yang menakjubkan, yang ajaib, yang dahsyat itu dibuatkan dengan subhanallah. Surat sini awalnya diganti dengan al-hari asra bi'abdihi laylan. Maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Al-hari yang asra, menjalankan, memperjalankan pada waktu malam. Ada tinggi hambanya. Layla itu waktu malam, tidak seluruh waktu malam. Misalnya kalau bagian kita itu di Indonesia terutama di Asia pada umumnya itu dibagi siang dan malam. Siangnya 12 hari, malamnya yang 12 jam, siangnya 12. Tapi Asra memperjalankan Layla pada waktu malam tidak selama 12 jam. Nah, siapa yang memperjalankan waktu malam? Allah. Siapa yang diperjalankan malam? Hambanya apa tinggi? Hambanya bernama Nabi Muhammad. Ini pada waktu malam Allah memperjalankan hambanya. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ini perjalanan pulang balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada sebagian malam. Nah, kalau manusia biasa tidak diperjalankan oleh Allah, waktunya tidak tercukupi. Misalnya kalau orang biasanya pada waktu malam perjalanan dari Jogja ke bukannya agak jauh dikit itu. Misalnya dari Jogja ke Makassar agak jauh, Jakarta kan dekat kan itu. Dan dari Jogja ke Saudi ke Ka'bah, dari Ka'bah dari ke Jogja lagi. Itu kalau pesawatnya biasa itu kira-kira 7 sampai 8 jam. Tapi kalau pesawatnya lebih canggih lagi, itu mungkin bisa kurang dari 7 jam. Kalau misalnya 6 jam, berangkat dari Jogja mendarat di Saudi, Saudi hari lagi ke Jogja. Itu satu malam cukup kalau pakai pesawat. Tapi kalau naik kendaraan biasa pakai mobil, nggak akan nyampe kan? Nah, jadi ini jangan membayangkan yang Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai malam itu dengan helikopter. Dan asosiasi pada waktu itu kan kendaraan biasanya pakai motor atau yang lebih cepat pakai kuda. Ya, kuda seperti kudanya Pak Prabowo yang dinaiki sama kuda. Bukan kuda lebih, bukan kuda berapa itu nggak nyampe kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuma ini karena yang memperjalankan Allah, makanya jadi mungkin itu terjadi. Nah, orang-orang kafir para tokoh-tokoh bukan Palestina itu merasa akan bisa menghabisi Nabi karena anggap Nabi ini bohong. Tapi bukan lagi menganggap tidak masuk akal. Narahnya di mana? Rasio mereka tidak bisa terima. Nah, mereka menganggap dan sudah diketahui ini orang yang paling percaya pada Nabi itu namanya Abu Bakar As-Siddiq, pembesar-pembesar Quraisy. Udah ini pokoknya kita tanya kepada Abu Bakar, begitu berkata tidak betul habislah kenabiannya. Tapi mereka sudah begitu mendengar ini, mendengar firman Nabi dari waktu ini, dari mana itu kabar tentang Nabi Isra Mi'raj, dengan pembesar kafir musyrik itu merasa punya senjata yang sangat ampuh untuk melumpuhkan kepercayaan ke Nabi. Nah, sudah akhirnya betul Abu Bakar ditanya, itu gimana kabarnya? Itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik hanya sebagian mana? Ini nggak mungkin. Setelah Abu Bakar, apa kamu percaya? Nah, Abu Bakar, apa itu dari Nabi Muhammad? Iya. Lalu kalau itu dari Nabi Muhammad, lebih dari itu pun saya yakin itu. Waduh, para benar-benar Wah ini pacarnya seperti ini. Itu merasa gagal tahu.
Memang yang namanya Islam itu berangkat dari keyakinan. Keyakinan dipahami, memperkuat keyakinannya, mengamalkan, terus begitu bolak-balik begitu. Itu baru kuat imannya, baru Islamnya benar gitu loh. Nah, terus untuk apa itu? Alladzi barokna hawlahu, supaya Allah memberkahi sekitarnya. Terus apalagi meliyahu min ayatina, dan supaya Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Loh, kenapa tanda kebesarannya? Itu kalau bukan kehendak Allah tidak bisa. Tapi karena kehendak Allah jadi bisa. Dulu waktu masih kecil itu sebenarnya pengajian peringatan termasuk peringatan suami. Itu salah satu baliknya itu namanya Mbak Yasin Kohari. Itu bapaknya Pak Haji Bajilanto yang sekarang tetap besar di Timur. Itu boleh jelaskan itu yang sudah masih ingat dan masih kecil. Itu silakan begini. Bapak itu besok yang jenis semut. Ini lu semutnya itu kan nyabrakkan masih belum. Mereka bibis dan bapak tangannya seperti itu. Terus mungkin kalau isi pengajian jaraknya kira-kira mungkin ada sekitar 15-11 minggu. Terus isi pengajian 1,5 jam atau 1 jam. Terus pulang kembali. Terus semutnya sengkokan gitu niku terus berubah ke tempat contohnya sunting cerita. Aku mau perhatikan mau kerja. Semutnya itu lalu itu piye? Lepas semutnya itu kemarin yang telah beli bagi Yasin Kohari. Tidak semua biasa panggil lah terkong. Ning semutnya kan telah beli bagi Yasin. Itu tadi. Itu kalau Nabi Muhammad nggak dipasang oleh Allah dari masyarakat Fatih Aksor sebagai orang minta cukup. Tapi yang namanya jarak itu bisa diperpendek ketika misalnya kecepatan sinar sama kecepatan suara lebih cepat mana? Sinar cepat sekali kan? Makanya seringkali kalau nggak pas aja itu nggak pas apa ya perpaduan antara cahaya dengan suara di antara itu seringkali berubah sinarnya. Coba jarak antara matahari ke bumi itu berapa jauh? Sebenarnya kan suara nggak nyampe keterbatasan suara. Loh, sekarang misalnya itu tadi kalau perbandingan untuk mengukur jarak antara cahaya dengan suara. Terus kalau awal menggunakan alat yang bisa kita itu, langsung nyampe. Iya kan? Dan orang-orang kafir tidak bisa meyakini. Tapi orang yang beriman, kita suka berbakar. Apa itu dari Muhammad ya? Lupa itu dari Nabi, lebih dari itu percaya yakin. Ini bukti iman kepada Nabi, kepada kenabian, iman kepada Allah. Dan tadi itu melindungi min ayatika untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu wasabihu basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, pemahaman senjata seperti itu
Nanti kalau menjalankan Isra jadi peringatan surga itu nggak jadi pahalanya apa? Justru 15. Maka pengumumannya singkat-singkat saja. Kita akan baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kitab. Wa ataina Musal kitab. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Alla tattakhidhu min duni wakila. Innahu kana abdan syakura. Kita pahami dulu. Wa ataina Musal kitab. Nanya kembali kepada Allah, kami Allah. Dan kami Allah memberikan kepada Musa apa kitab. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa yaitu kitab, yang namanya kitab Taurat. Wajalnahu hudan li bani Israil. Dan Allah menjadikan kitab tersebut sebagai petunjuk untuk Bani Israil. Ingat Bapak Ibu, kitab Taurat khusus untuk Bani Israil, bukan untuk kerabat Anda. Tapi kalau Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Sadur Ramadan lali unzila fihil Quran hudan linnas. Hudan linnas kan? Seluruh manusia kan? Nah, yang di surat Jariyah yang sudah kita pahami beberapa hari yang lalu ayat 20, hada basairul linnas. Nah, inilah pedoman hidup untuk manusia. Jadi Al-Quran itu seluruh manusia. Nah, Rasulullah itu kafatan linnas. Nah, nanti rencana pengajian minggu malam yang di rumah Sari akan diperjelas. Karena ada juga di antara bapak-bapak itu yang pesan minta apa? Coba itu dipahami jelaskan bagaimana Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir. Mudahnya sampai insya Allah beres. Tunggu tanggal mainnya. Walaupun kalau permintaan berarti memang cocok, saya sanggupi. Lanjutkan nanti sore setelah sholat asar ada pengajian ibu-ibu di perumahan di Solo. Juga pentingnya memahami Al-Quran. Jadi hari ini jadwalnya ada 7 kali. Jadi biasanya sehari 3 kali sebelum bangun hari itu 7 kali. Ya mudah-mudahan nanti sampai yang malam di perumahan pertama penyebab ini. Nah, bagi yang berkenan ikuti silakan nanti maghrib di Rajusari Isa di Pertamina tempatnya penyebab ini. Jadi kembali ke sini. Jadi wajarna kali Bani Israil. Kitab Taurat itu khusus untuk Bani Israil. Makanya
agama ini yang disampaikan Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel, bukan agama baru. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak menyampaikan dengan para umat bangsa Yahudi di luar bangsa Israel. Makanya sangat terbatas. Berbeda dengan Nabi Muhammad, itu sarapan lintas. Apa? Ala tatafidu min duni wakilah. Nah ini, janganlah kamu tatafidu mengambil min duni selainku, selain Allah, wakilah. Wakilah itu penolong. Ini betul-betul isi dari kitab Allah, yakni firman Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israil. Apa? Allah, ingat ya, betul ya. Ini pesannya luar biasa. Allah, ingat ya, betul-betul tindakannya ya. Apa? Allah itu minduni wakilah. Jangan sekali-kali mengambil penolong selain Allah. Minduni. Makanya sering kami sampaikan, seluruh nabi, seluruh rasul itu tugas nabi rasul yang dua pokok itu sama persis. Satu mengesahkan Allah, tidak boleh ada sebuah selain Allah. Yang kedua menggambarkan diri kepada dari kepemilikan dan kebenaran. Itu sama seluruh nabi, seluruh rasul. Zuriyatan man kamalna ma'ahu. Dunia itu anak cucu keturunan, itu namanya dunia. Jadi anak cucu dari apa? Dari yang Allah bawa bersama-sama, kamalna hanya kembali pada Allah. Jadi anak cucu keturunan ya siapa saja yang Allah bawa mengandung bersama Nabi Nuh. Yang diselamatkan di kapalnya Nabi Nuh dulu. Masih kan bisa Nabi Nuh. Nah, jadi Quran itu terkait sama satu menyambut seperti itu. Inna dulu karena kata sakuro, sesungguhnya dia Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya abdan itu adalah syakur, itu bersyukur. Sesungguhnya dia itu hamba Allah yang banyak bersyukur. Hamba Allah yang banyak bersyukur itu setiap ada kesulitan, Allah yang mendengarkan pertolongan, Allah yang jadi wakilnya, Allah yang jadi wakilnya, Allah yang jadi nasir penolongnya. Itu kalau betul-betul menjadi hamba Allah. Cirinya apa? Tidak pernah mensekutukan Allah dengan apapun. Itu orang semacam itu lagi Allah jadi wakilnya, Allah jadi penolongnya. Ya kita baca bentuknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Latufsidunna fil ardi marratain. Latufsidunna fil ardi marratain. Wa la ta'lunna ulwan kabira. Wa la ta'lunna ulwan kabira. Fa idza
Fajasu hilalan tiyan wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira dan kita ayat 4 wa qadayna ila bani Israil bil kitab kodo menetapkan wa qadayna nana kami kembali pada Allah dan Allah telah menetapkan ila kepada bani Israil Allah telah menetapkan pada Bani Israil fil kitab pada kitabnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel bukan untuk orang Indonesia bukan untuk orang Burmakan tapi untuk Bani Israel apa kata Allah itu latufsidunna fil ardi marratayn janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi marratayn itu ada yang menerjemahkan 2 kali ada yang menerjemahkan berkali-kali. Apa yang dilanggar oleh Bani Israel? Nabi Israel itu membunuh nabi yang bernama Nabi Surya. Nabi Surya itu dibunuh oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Zakaria juga dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa juga mau dibunuh oleh Bani Israel. Tapi yang dibunuhnya itu 1 Nabi Surya, 2 Nabi Zakaria. Jadi kalau Bani Israel membunuh orang biasa, tulis perkara sipil gitu. Nabi itu dibunuh gitu. Nabi itu orang yang dipilih orang yang terbaik itu dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Surya dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Zakaria dibunuh oleh Nabi Israel. Nabi Isa belum mau dibunuh diangkat oleh orang Islam. Jadi sampai sekarang kan terjadi pembunuhan terus. Halo. Mulut orang kegiatan ada sebagian dari jamaah kita yang usul ini gimana kalau urunan untuk Palestina itu sebetulnya sangat bagus, tapi kita itu baru mulai mau bikin tempat pengajiannya perlu cukup anggarannya. Padahal itu nanti kan bisa tempat untuk kita mengambil Quran itu. Ya kan? Kita itu gawe rumah itu harga 1 miliar enteng. Buat rumah harga 1,5 miliar enteng. Ini gawe jual penghasilan. Orang kena peternak itu orang itu.
Disebabkan karena belum betul-betul yakin sama kehidupan besok di akhirat ada namanya surga. Itu belum yakin kalau sebagian kecil juga gitu. Makanya setiap orang bisa pilih orang-orang itu. Nek dunia campur itu. Nek jelas itu besok menjadi masuk surga. Isi berpikir-pikir ulangannya korporasi itu. Coba kalau punya semua langsung saja. Itu nanti insya Allah investasi di surga. Nah makanya kita ada prioritas dulu gitu. Ya sangat penting. Tapi yang di kita nanti kalau nggak ada tempat kerjanya lebih tertarik, mungkin keberlanjutannya juga kurang. Tempat kurang bagus kan? Sekarang pengajian kecil-kecil di sini itu. Sebab kalau tempatnya tertatib, mungkin yang sebagian yang mungkin ikut, ya bersama-sama, gitu kan? Jika terlalu banyak jumlahnya, tapi bisa apa itu diatur lebih sistematik, lebih mendalam pemahamannya, karena bisa lebih fokus itu. Jadi mohon Bapak Ibu berpikir prioritas lagi. Prioritas untuk bagaimana yang keselamatan kita semuanya besok diambil waktu. Mana yang kira-kira menjadi prioritas. Dua kali itu kapan? Kerusakan dua kali itu. Iya, pertama kali. Dua kali itu kapan? Ya, pertama kali membunuh Nabi Surya, kedua membunuh Nabi Zakaria. Tapi itu sebagian ulama Quran dan itu. Tapi sebagian besar mendapatkan sing-sing Bani Israil itu ragu itu. Nih, terus orang yang tak sedih berobat, belum melakukan di terjemahkan berkali-kali, bolak-balik, bukan hanya dua kali, tapi berkali-kali begitu. Tampaknya yang betul-betul berkali-kali itu, Pak. Iya kan? Nah sekarang dipastikan itu kali berapa? Contoh sensor itu, iya kan? Iya, itu pelaku itu. Terus untuk apa itu? Kadulungan muluang kabiro. Itu ya dan pasti ya kamu sehingga itu menyombongkan diri dengan kabiro, dengan kesombongan yang tanpa batas, luar biasa. Ya. Muluang kabiro itu kesombongan takaburnya bisa langsung gitu. Kadang ada bangsa-bangsa lain itu mengatakan bukan seperti manusia, saking kejamnya. Maka kenapa surat itu juga surat Bani Israil? Karena isinya seperti ini. Nanti di ujung-ujung akhir ngeri sekali juga Bani Israil. Terkait jalan waktu ulama. Nah, maka bila datang sangat hukum bagi kejahatan ulah yang pertama dari dua kejahatan. Ba'da alaikum ibadah. Itu Allah datangkan kepada Israel, yaitu hamba-hamba kami yang mereka takuli basin sadid, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar kekuatannya. Kemudian fajasu khilaladiyya. Terus yang kekuatan berbesar tadi, lalu mereka jasu berkembang biak khilaladiyya di kampung-kampung, di perkampungan. Bahkan waktu makmula, dan itulah ketetapan Allah yang pasti terjadi, yang pasti terlaksana. Ya.
Maka apabila datang saat ketentuan Allah, itu kejahatan pertama dan kedua kejahatan itu Allah mendatangkan kepada hamba-hamba kami yang melakukan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terjadi terlaksana. Tumma badalna lakumul karrata lagi. Kemudian Allah berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Wa amdadnakum bil amwali wa banin. Kemudian Allah membantu kamu dengan harta atau kekayaan bapak dan anak-anak keturunan. Bajalnakum akataron nafiro, dan Allah menjadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi ini Nabi yang diutus hubungannya dengan Bani Israil. Jadi Allah berkali-kali mengutus Nabi kepada Bani Israil, tapi mereka itu tidak pernah bisa surut dari berbuat kejahatan di muka bumi, dan engkel itu setengah mati. Ya kan, nanti suatu ketika kalau kita sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu nyembelih sapi, tekon terus kan? Nah itu Bani Israil itu. Ya, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Wa in hasatum falaha. Wa in hasatum falaha. Wa idza jaa wa'dul akhirah. Wa idza jaa wa'dul akhirah. Liyasuhu wujuhakum. Liyadkhulu masjida kama dakhulu awwal marrah. Wa liyutakbiru jika kamu berbuat baik, kebaikannya untuk dirimu sendiri. Jadi kalau setiap pagi datang ke masjid ini mengamalkan bahwa berbuat baik, kebaikan itu masing-masing kebaikan sendiri. Kalau yang berangkat hanya suaminya, istrinya nggak ikut, yang kebaikannya untuk suami. Kalau istrinya berangkat, suaminya tidak, yang kebaikannya untuk istri. Kalau bapak ibunya ikut, anaknya nggak ikut,
ya membantu bapak ibunya, anaknya ya nggak ikut, ya nggak dapat. Kalau anaknya yang berangkat, bapak ibunya tidak, yang dapat ya anaknya. Nah itu namanya in aksantum li aku itu gitu. Makanya kalau berbangga itu ajak-ajak yang lain, gitu kan? Baik asatu parana, demikian pula ya perbuatan sama dosa jelek kembalinya pada yang melakukannya. Pada jalan waktul akhirah, maka apabila datang sangat hukuman bagi kejahatan yang kedua, ya waktul akhirah ini. Setiap kali datang kejahatan yang kedua, berarti ya pembunuhan setelah membunuh Nabi Zakaria. Kalau orang pada umumnya sudah tahu pertama salah, ya diulangi yang kedua gitu. Dan kesalahan yang kedua ini apa? Liyasuhu wujuhaku. Jadinya apa itu? Itu Allah menjadikan wajahnya itu murah. Liyasuhu wujuhaku. Liyasuhu wajah itu murah. Jelek sekali wujuhaku, wajah mereka bukan mereka. Liyasuhu masjidah kama ta'budu amalan mahmud. Nah, mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali yang pertama. Waliyutak biru makalau tadbiru, untuk membinasakan, ya, liyutak biru membinasakan itu makalau tadbiru, membinasakan sampai sehabis-habisnya apa saja yang mereka wahai. Jadi sampai tuntas itu. Berdasarkan hukum ajarkan, mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmatnya padamu. Rasa itu mudah-mudahan Rabbukum kan ajarkan memberikan padamu. Wahai mutuna, sekiranya kamu kembali kepada kejahatan, misalnya durhaka pada Allah, durhaka pada orang tua, durhaka pada Rasul, gitu. Nah itu mutna. Nah niscaya Allah kembali mengadab. Jadi semuanya itu ada masalah sebab itu. Jadi kalau kembali durhaka, pasti adabnya akan kembali kembali. Waja'alna jahannam lil kafirina hasiro, dan Allah menjadikan neraka jahanam itu untuk orang kafir hasiro itu penjara, dan Allah menjadikan neraka jahanam itu penjara bagi orang-orang kafir. Tapi iman sebagian kitab menyebutkan itu kafir tulen, ya kan? Kan masih ingat di surah An-Nisa 150-151. Kalau iman sebagian Quran, gugus bagian itu seperti menjual akhirat dengan dunia. Dapat mengharapkan sama-sama kegantian itu hidup di dunia sengsara, apalagi besok di akhirat. Maka kunci hidup itu bagian jatuh akhirat itu iman pada Allah dan Rasul, iman dan amal soleh. Itu hanya bisa dilakukan dengan memahami Al-Quran. Tanpa memahami Al-Quran, dia tidak akan bisa. Al-Quran itu perlu banyak petunjuk. Ya Bapak Ibu, ini sudah subuh. Insya Allah kita lanjutkan di surah ini. Yang untuk yang nanti ada surah Asar itu khusus ibu di rumah ganti surah seri. Yang untuk nanti surah Maghrib di masjid Kamisari untuk ibu-ibu dan bapak-bapak.
untuk nanti malam di Ruang Pertamina Sekali untuk ibu dan calon. Silakan dari kalau saling kamu ini yang cepat atau menilai, silakan dari itu. Ya, semoga memberikan kekuatan pada kita, untuk memberikan kekuatan dan kekuatan. Jadi kita akan bersama dengan kata-kata dan sebuah kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.